الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar Rahimul Muslimah mungkin yang hadir pada malam hari ini, yaitu keluarga besar Bunda Sawiyah ya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan limpahan dan cucuran berkat kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Adinda Ustaz Muhammad, orang tua kita yang baru saja memimpin pembacaan Yasin juga taklim. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan selalu memberikan taufik dan hidayah dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat. Amin. Ada Bapak RT, para hujat, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang tentunya satu persatu saya tidak dapat sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan pada malam hari ini senantiasa selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga pengikut-pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ibunda kita ini meninggal dalam usia berapa ya? Saya tidak tahu kira-kira. Allah panggil dalam usia yang sudah cukup 81 tahun. Wa minkum man yutawaffa. Ada di antara kita ini udah usia-usia gini Allah matikan. Tapi kata Allah juga, wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Ada juga yang sampai udah tua sampai pikun. Belum Allah panggil-panggil, belum Allah cabut. Karena semuanya itu adalah kematian, adalah ajal. Udah ada ketentuannya. Maka ketika datang ajalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang masanya, sudah datang ajalnya, maka tidak bisa ditunda atau dimajukan. Begitu. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan. Allah, kata Nabi, selalu melihat kepada wajah-wajah orang yang udah tua, diperhatikan, dilihatin terus, pagi, sore hari diperhatiin. Ibarat tanaman itu pagi disiram, sore disiram. Maka kata Allah, wahai hambaku, umurmu udah tua. Waraqqa jilduka, kulitmu udah pada keriput. Karena kata Nabi, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Illal haram, kecuali penyakit kuat kagak ada obatnya. Iya kan? Iya kan? Udah deket ajal kamu. Kalau tanda-tanda tadi, umur udah cukup, kulit udah mulai keriput, tulang udah mulai pada rapuh, maka kata Allah, waqtaraba ajaluka, ajal kamu udah dekat. Wa hana qudumika ilayya,
sebentar lagi katanya kamu udah datang menghadap saya, kata Allah. Karena kata Allah, fa ini astahyi, aku malu katanya, an u'adzibuka binnar, kalau kamu udah tua aku cemplungin kamu ke neraka, aku juga malu, nggak tega. Jadi kalau kita malu sama Allah orang tua kita menyesuaikan diri dengan perbuatan kita sebagai orang tua, insya Allah aman, kita pasti masuk surga. Kalau kita ngaji di sebuah kitab dijelaskan bahwa katanya mayit ketika dipendam 7 hari di dalam kuburan itu, maka seluruh lubang-lubang yang ada di dalam tubuhnya ini mengeluarkan darah dan nanah. Maaf ya. Dan ketika 7 hari mayit ini dikubur, itu kalau orang baik katanya ruhnya diangkat oleh Allah, ditaruh di mana? Di illiyin. Innal abrara rafi illiyin. Kalau kita baca Al-Quran gitu. Ruh orang baik Allah tempatkan di satu tempat yang terhormat, yang tinggi. Sehingga di hari yang ke-7 ini roh itu turun tapi minta izin sama Allah. Istazan li ya Allah. Mau ngapain tuh roh minta izin sama dia? Allah kata izinkan saya. Mau ngapain kata Allah? Anzura qabri wa manzili. Saya akan melihat kuburan saya dan akan saya pulang lihat rumah saya. Maka kata Allah, baik, aku izinkan kamu dari tempat yang terhormat ini pulang ke bumi ini untuk melihat jasad kamu di kuburan. Dari situ kamu melihat di rumah kamu, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja sampai di kuburan, dia melihat jasadnya itu yang tadi keluar darah dan nanah. Fayabki bukaan syadidan. Itu ruh nangis. Kalau orang Betawi bilang gaung-gaung, nangis. Gerung. Melihat jasad yang dulu kemana aja nggak pernah berpisah, tapi pas 7 hari lihat jasadnya udah kagak karuan-karuan. Ini pentingnya kita pada malam hari ini, kita ngiringkan doa arwah untuk ruhnya supaya ruhnya tenang. Kalaupun dia lagi nangis, kita tenangin, diam-diam, tenang. Gak usah takut. Kenapa? Kita lagi doain. Dia tadi pulang ke mana? Wah, mandiri, dia lihat rumahnya. Walaupun rumahnya sebelah, dia lihat sini, dia tahu memang mewakili sini. Alhamdulillah, dia bilang, ya Allah, di 7 hari ini masih ada saudara saya, tetangga saya, keponakan saya, cucu saya yang mendoakan saya. Kira tuh. Jadi lihat itu udah lupa sama tadinya melihat di kuburan yang gerung-gerung. Tapi ketika dia datang ke rumahnya, dia ini gembira, dia ini senang. Maka dia kembali katanya, bayar jibu farhan masruron. Bahasa Arab udah farhan masruron. Sebenarnya itu farhan itu bahagia, gembira. Masruron juga bahagia dan gembira, bercampur gembira. Dia melihat ada di antara keluarganya, tetangganya, keponakannya, cucu-cucunya yang lagi doain dia kembali dalam keadaan tersenyum. Kembali dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya azab kubur, bukan hanya cerita, tapi siksa kubur ini ada. Kenapa kalau dikatakan siksa kubur ada dan nikmat kubur ada? Karena kita selalu doakan orang yang meninggal. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya ini taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mati sekarang belum ada yang masuk surga, Pak. Walaupun dia baik banget, walaupun orang soleh. Karena nanti nunggu kiamat dulu.
Tapi dia kuburannya dijadikan taman surga. Yang namanya taman surga udah pasti nggak bisa dibayangkan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana sih surga itu? Rasulullah nggak bisa menjawab, Allah yang nurunkan jawabannya di dalam hadis qudsi. Adattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Jadi yang namanya surga, kata Allah, ma la ainun ra'at, mata belum pernah kita bisa melihat, wa la uzunun sami'at, telinga kita belum pernah mendengar apa yang kita pernah dengar di bunyi-bunyian di dunia ini yang kita anggap merdu. Yang suka dangdut tahu dan kalau dengar dangdut APK tinggal jogetnya 2 jempol gitu. Kan gitu ya? Tapi nanti di akhirat, di surga, Allah kasih bunyi-bunyian musik yang telinga belum pernah dengar selama ada di dunia. Begitu merdu dan indahnya. Wala khatara ala qalbi basar, dan tidak bisa hati kita ini membayangkan, nggak bisa, bayangin aja nggak nyampe. Tapi kalau surga tidak bisa, kata Allah, wala khatara ala qalbi basar, tidak bisa dibayangkan oleh hati kita, pikiran kita nggak nyampe bayang itu. Begitu keindahan surga. Jadi baru tamannya aja belum masuk surga udah nikmatnya luar biasa, apalagi masuk surga. Tapi saudara, hati-hati bagi yang banyak dosa, yang banyak maksiat, melawan nama Allah. Ini juga di dalam kubur, di liang kubur ada yang disebut azabil qabr, azab kubur. Maka kita selalu doakan orang yang meninggal, wala taj'al qabrahu hufratan fil qubarin niran. Dan Allah, jangan kau jadikan kuburannya ini adalah lubang daripada lubang api neraka. Belum dibakar. Ketika orang dosa yang banyak di kuburan belum dibakar. Tapi apa? Baru dibikin yang lubang tembus ke neraka. Hawanya aja udah gesem. Hawanya gesem. Begitulah. Itu. Wala taj'al qabrahu hufratan min qubarin niran. Kuburan kita ini, maka kita doakan jangan jadikan lubang daripada lubang api neraka. Ada guru saya, orang alim besar, dia bilang dia tinggal di Priuk. Dia sering ngaji dulu ke Kiai Mujib di Kalimalang, karena yang ajar Syafi'i Hazami. Begitu cintanya dia sama majelis ilmu, udah tua dari Priuk, selalu ketika Syafi'i Hazami yang mengajar di Kalimalang itu dia datang. Dia cerita di sebelah rumahnya itu ada kober. Dia tinggal di Jalan Mangga di Tanjung Priuk. Kemudian hari itu ada 2 orang mati berbarengan. Yang satu orang pangkat jenderal, yang satu preman. Ini berlawanan. Pesenlah 2 lubang kuburan. Setelah digali selesai, ini penggali kubur nungguin. Karena yang preman kan gak banyak acara, udah habis mandiin ya udah aja dibungkus, nggak ada yang tunggu lagi. Yang nyelawat juga rekan-rekan dia doang, pasukannya biasa nongkrong kan gitu. Bawa ada mau lihat kuburan kosong, dan tukang gali mah nggak tahu, dia bawa aja, masukin kan gitu. Pas sudah dimasukin, udah. Nggak lama kemudian si jenderal datang lagi nih, karena kalau jenderal tuh acara dulu, melompat dari rumah pakai tembakan salto, kan lama urusannya. Kata keluarga jenderal, ini siapa nempatin bos saya? Bongkar, saya udah pesen. Saya yang udah pesen, kata anak keluarganya. Bongkar, saya nggak mau tahu. Akhirnya digali. Pas digali baru beberapa menit saja itu mayat sudah dalam keadaan duduk. Mayat dalam keadaan ini bukan sinetron. Kalau sinetron tadi lebay, tapi kan gitu.
mayit dalam keadaan duduk, kain kafannya udah acak-acakan, berlumuran darah masih segar. Kaget orang luar biasa. Kok bisa terjadi begitu? Dalam satu kitab yang saya baca di I'anatul Talibin, itu biasanya kan ketika orang meninggal dunia kita talqinin tuh. Lalu orang NU, ya waduh, bin fulana. Maka pada saat itulah ruh atau mayit dalam kuburan hidup, istaiqadha, dia bangun dan hidup. Maka dipanggil yang kedua, ya waduh, panggilan kedua lagi 3 kali dia. Ibnu Maryamah, umpamanya ibunya Maryamah umpamanya. Maka ketika itu, oh ada, maka mayit itu duduk. Maka panggilan yang ketiga, ya waduh, Ibnu Maryamah. Maka kata dia, mayit ngomong, alimni, ajarin saya. Makanya kita suruh ngikutin talqin. Kayak orang talqin gini, kata idza ja'akal malakanil muwakkalani wa huwa khalqun min khalqillah fala yufzihaka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Apabila datang dua malaikat itu, jangan kamu lari. Mau lari kemana kita? Fala yurhibaka wa la yufzihaka, jangan kamu takut. Fa innahuma khalqun min khalqillah, karena itu adalah makhluk daripada makhluk Allah. Wa idza sa'alaka, apabila tanya pada kamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fakul, maka jawabnya Allahu Rabb. Itu kan taklid begitu ya. Ada jawaban yang otomatis. Kalau yang nggak pernah ngaji, itu jawabnya manual. Geding. Nah jawabannya manual itu. Agak spontan. Kata kuburan ngomong begini. Fa'aksiru qawli la ilaha illallah ala zahri liyumkina an tujibahu. Ketika kamu hidup, kamu berada di atas bumi ini, kata kuburan, perbanyaklah baca la ilaha illallah liyumkina an tujibahu, agar kamu mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Itu yang jawaban otomatis. Karena bapak-bapak sering datang tahlil, pasti dia ngucap kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nanti yang kita baca la ilaha illallah, yang menjadi pertanyaan munkar wa nakir otomatis terjawab. Wah kayak ini aja langsung ditanya man rabbuka, Allahu Rabb. Bukannya kita yang jawab. Siapa tadi? Kalimat tauhid itu otomatis. Tinggal cerita kita kembali pada cerita tadi. Itu yang preman tadi udah berlumuran darah, Pak. Dan darah segar, bayangkan kan biasanya kalau orang udah mati darahnya udah mengalir kan, ya udah beku. Oh kenapa itu darah masih seperti orang darah baru kena kecelakaan seperti itu? Begitulah karena tadi waktu ditalkinin biar preman juga kan, kalau udah Islam disolatin ditalkinin kan gitu ya. Maka talkin mungkin yang pertama dia bangun, talkin yang kedua dia duduk, talkin yang ketiga minta diajarin. Orang nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, kagak becus-becus, rupanya malaikat kagak sabar ngeding. Kayak gitu. Maka kata kuburan telah memberikan bocorkan, katanya fa'aksiru qaula la ilaha illallah ala zahri liyumkina an tujibahu. Karena kata kuburan, ana baitun su'alun munkarun wa nakir. Saya adalah rumah yang dimana rumah itu adalah ada malaikat munkar wa nakir. Itu kuburan. Di kuburan lah malaikat munkar wa nakir yang datang. Malaikat munkar itu nggak ada yang datang kemari, nggak. Tapi di kuburan, kalau mau ketemu bapak ke kuburan, pasti ketemu malaikat munkar wa nakir. Jadi begitu, insya Allah. Kalau kita sering ini kumpul begini, secara tidak langsung ada orang yang sering kita ucapkan lafaz la ilaha illallah. Walaupun di antara saudara-saudara kita ada yang membid'ahkan tahlil, hukumnya bid'ah, biarin aja. Entar sono biar dia nanyanya secara apa jawabnya manual, digedik.
Kita menjawabnya otomatis ya. Kalau otomatis kan nggak usah mikirin. Orang udah otomatis. Ketika ditanya, tak dia jawab. Alhamdulillah. Nah ini, makanya majlis-majlis zikir ini galak ini. Hanya di majlis inilah kita selalu memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah nanti yang kita bisa insya Allah secara otomatis menjawab malaikat munkar dan nakir. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi pelajaran buat kita semua yang hadir bahwa kita ini sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waqtaru ajaluka kata Allah, sudah dekat ajal kita kata Allah. Mudah-mudahan ketika kita menghadap oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itulah kita memenuhi panggil Allah. Allah panggil dengan santun, Allah panggil dengan lemah lembut, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, ayo kembali pada Tuhan. Karena kita asalnya bukan dari setan, bukan dari apa namanya gogik, bukan. Kita dari asalnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka kita asalnya dari Allah, ya kembali kepada Allah. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta doa mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah. Segala kesalahan dan kesilapannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan di kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين